Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan judul Pergerakan Larutan pada Tumbuhan. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya serta Ibu Erda Muhartati SSI MSI selaku dosen mata kuliah Fisiologi Tumbuhan atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Saudari Febianti, yang kedua ada Marni, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Reza Putri Pradiwa. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Apa saja sih materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Nah, di sini kami membagi menjadi 5 subpoin. Yang pertama ada mengenai larutan pada tumbuhan, yang kedua larutan unsur hara pada tumbuhan, yang ketiga itu mengenai pembaruan hara pada tumbuhan, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan, dan yang terakhir pergerakan larutan pada tumbuhan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu larutan pada tumbuhan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya dalam suatu larutan itu pasti terbagi menjadi dua, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Nah, dari kedua zat tersebut cenderung memiliki ukuran yang sama besar antara molekul serta ion tunggalnya. Nah, oleh karena itu nantinya partikel-partikel tersebut akan didistribusikan ataupun disebarluaskan secara merata antara satu sama lain agar nantinya menghasilkan fase yang seragam. Nah, distribusi seragam ini nantinya akan menyebabkan sifat fisik dari larutan berbeda dengan pelarut. Nah, seperti apa nih? Nah, seperti yang telah teman-teman ketahui bahwasannya apa sih itu larutan? Apa sih itu pelarut? Nah, di sini Putri ingin menjelaskan sedikit. Nah, bahwasannya larutan pada tumbuhan itu terdiri dari air. Nah, sedangkan pelarutnya itu berupa komponen pelarut seperti unsur hara organik, unsur hara anorganik, mineral maupun organik lainnya. Maksudnya unsur hara organik lainnya ya, teman-teman. Nah, jadi mereka itu cenderung memiliki fisik ataupun bentuk yang berbeda-beda. Nah, langsung saja kita lihat proses penyerapan yang pada digambar di samping ya, teman-teman. Nah, air, zat pelarut ataupun zat terlarut yang memiliki struktur bentuk yang berbeda itu nantinya akan diserap di akar. Nah, kemudian akan terbawa ataupun akan didistribusikan, akan disebarluaskan. Oke, teman-teman bisa lihat panah yang di samping itu merupakan distribusi atau penyebaran dari partikel-partikel zat pelarut maupun zat terlarut. Nah, nanti akan dibawa ke seluruh tumbuh-tumbuhan dan nanti akan dilakukan yang namanya penyebarluasan zat tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya zat lain yang dibutuhkan tumbuhan antara lain larutan itu kan seperti yang telah kita ketahui dan kita bahas sebelumnya, larutan berupa unsur hara yang nanti kemudian akan diangkut seperti yang telah dijelaskan di gambar sebelumnya ke bagian tumbuhan yang diperlukan untuk berbagai reaksi metabolisme. Jadi larutan zat pelarut dan juga zat terlarut itu yang telah disebarkan nantinya akan terjadi yang namanya reaksi metabolisme dalam sel tumbuhan seperti transpirasi maupun fotosintesis. Nah, itu menurut Advinda tahun 2019. Nah, lanjut. Materi yang kedua ini kita masuk ke larutan unsur hara pada tumbuhan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya apa sih itu Putri unsur hara? Nah, unsur hara ini merupakan salah satu senyawa organis maupun anorganis yang terdapat di dalam tanah atau berada di dalam tanah. Dengan kata lain, unsur hara ini merupakan nutrisi. Jadi sebagai asupan nutrisi yang terkandung di dalam tanah dan dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi nutrisi tersebut nantinya akan diserap. Unsur hara yang di dalam tanah itu nanti akan diserap oleh akar dan akan menyebar ke seluruh tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, selanjutnya unsur hara ini diserap oleh tumbuhan seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, diserap oleh tumbuhan sebagai zat terlarut dalam air.
Nah, fungsinya untuk apa sih Putri? Yang berfungsi sebagai zat pelarut terpenting dalam tubuh tumbuhan yang membentuk suatu larutan, ataupun sebagai zat pelarut terpenting untuk tumbuh kembang suatu tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya unsur hara ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan maupun perkembangan suatu tumbuhan. Nah, berdasarkan tingkat kebutuhannya, maka unsur hara ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu unsur hara makronutrien dan juga unsur hara mikronutrien. Nah, mungkin seperti yang berada di gambar sebelah ya, nanti seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya unsur hara yang ada di dalam tanah ini nantinya akan diserap oleh akar. Mungkin teman-teman bisa lihat bagian akar akan diserap oleh akar. Nah, nanti setelah diserap, nanti akan mengalir melalui distribusi atau penyebaran. Nantinya akan dibawa ke seluruh tumbuh-tumbuhan tersebut. Nanti akan terjadinya namanya fotosintesis. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Nah, apa sih itu tadi kan unsur hara terbagi menjadi dua, makro dan mikro. Dan apa sih Putri bedanya? Nah, untuk unsur hara makronutrien ini merupakan unsur hara yang cenderung dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, yang apa saja sih Putri yang termasuk ke dalam unsur hara makronutrien tersebut? Nah, yang termasuk adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, dan juga magnesium. Nah, itu adalah unsur-unsur yang sangat penting dalam unsur hara ataupun dalam tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan jumlah yang sangat besar. Nah, selanjutnya, sedangkan unsur hara mikronutrien adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Jadi keduanya memiliki porsi yang berbeda-beda. Kalau makro ini membutuhkan sebagai jumlah pemasok yang lebih banyak, sedangkan mikro ini jumlahnya itu cukup sedikit. Nah, jadi dua-duanya memiliki fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Ya, apa sih Putri yang termasuk ke dalam unsur hara mikro ini? Yang termasuk ke dalam unsur hara mikro ini yaitu ada Fe, Cu, zinc, Mn, Mo, B, natrium, dan juga kalium. Nah, selanjutnya kebutuhan unsur hara ini cenderung mutlak bagi setiap tanaman dan tidak bisa digantikan oleh unsur lainnya, tentunya dengan kadar yang berbeda tersebut sesuai dengan jenis tanaman. Hal ini dikarenakan jika kekurangan unsur hara akan menyebabkan yang namanya penghambatan pada pertumbuhan juga perkembangan mereka. Contohnya saja seperti manusia, tumbuhan memerlukan makanan yang sering disebut dengan hara atau unsur hara pada tumbuhan. Jadi seperti yang telah kita ketahui, nah di samping itu merupakan zat, penyebaran zat ya. Jadi teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat di situ adalah diagram dari unsur hara. Nah, di mana situ ada natrium, kalium, dan lainnya nanti akan disebarluaskan. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya jika apa sih Putri yang terjadi jika tumbuhan tersebut kekurangan unsur haranya? Nah, yang menyebabkan adalah terjadinya proses perkembangannya itu menjadi terhambat. Baik itu misalnya nggak ada unsur mikronya atau nggak ada unsur hara makronya. Nah, dia tetap tumbuh, tetap berkembang, tetapi akan mengalami penghambatan. Mungkin bisa menjadi yang tumbuhan tersebut bisa menjadi tumbuhan yang sangat indah, sangat bagus, serta berkembang sangat pesat, tetapi tidak ada unsur-unsur yang penting tersebut. Mungkin tumbuhan tersebut bisa menjadi kerdil atau bisa menjadi mati jika lama-kelamaan dia tidak bisa melakukan proses distribusi dengan baik ataupun fotosintesis dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, untuk bab yang ketiga atau pembahasan yang ketiga mengenai pembaharuan hara pada tumbuhan akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marni akan melanjutkan materi dari teman kami mengenai pembaharuan hara pada tumbuhan. Jika unsur hara diekstraksi dari larutan tanah, ada kecenderungan untuk menggantikan kekurangan unsur hara pada fase padat tanah. Konsentrasi unsur hara dalam larutan tanah ini biasanya disebut dengan
faktor intensitas. Dan sumber unsur hara yang memberikan unsur hara pada tanah dalam fase padat tersebut disebut dengan faktor kapasitas. Nah, untuk faktor kapasitas ini dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, bentuk-bentuk berkesetimbangan secara cepat dan larutan pada tanah. Yang kedua, bentuk-bentuk yang berkesetimbangan secara lambat hingga agak lambat atau kesetimbangan semu dengan larutan tanah. Yang ketiga, bentuk-bentuk yang berkesetimbangan dengan larutan tanah karena tidak ada reaksi balik atau unsur hara yang dibebaskan tetapi tidak diserapkan kembali. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan. Nah, penyerapan dan pergerakan larutan yang berupa unsur-unsur hara dalam tubuh tumbuhan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsentrasi oksigen dalam udara tanah. Nah, energi yang diperlukan untuk serapan hara berasal dari proses respirasi dalam akar tanaman. Untuk semua tanaman akuatik ternyata proses respirasinya itu mengandung suplai oksigen dalam dalam udara tanah. Nah, oleh karena itu serasi yang begitu buruk akan menghambat proses penyerapan unsur hara yang akan mempengaruhi tingkat oksidasi beberapa macam unsur tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada temperatur tanah. Untuk penyerapan unsur hara berhubungan dengan aktivitas metabolik yang selanjutnya sangat bergantung pada suhu konsentrasi hara dalam larutan tanah yang agak lebih besar seringkali diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan maksimum dalam kondisi tanahnya dingin dan dibandingkan dengan tanah-tanah yang hangat. Hal ini telah terbukti dengan unsur-unsur hara lainnya. Yang ketiga, reaksi-reaksi antagonistik yang mempengaruhi serapan hara. Walaupun konsentrasi hara pada permukaan akar dapat menjadi faktor paling kritis yang mempengaruhi laju serapan hara pada kondisi lingkungan normal, baik reaksi-reaksi agonistik ini di antara ion-ion juga menjadi penting. Kurva baku respon hasil dari tanaman terhadap penambatan unsur hara tunggal mula-mula menunjukkan daerah respon pertumbuhan, kemudian daerah hasil maksimum yang mendatar dan akhirnya zona depresi hasil kalau konsentrasi mendekati tingkat toksik. Yang keempat yaitu substansi toksik. Suatu substansi yang mengganggu proses metabolisme tanaman juga dapat mempengaruhi serapan hara. Substansi toksik ini antaranya adalah konsentrasi Mn atau Al yang tinggi dan tanah masam dan konsentrasi garam terlarut yang sangat tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianti dari kelompok 5 ingin melanjutkan penjelasan mengenai pergerakan larutan pada tumbuhan. Teman-teman bisa tahu di sini ada penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Berbeda sedikit dengan proses pergerakan air dalam tubuh tumbuhan. Proses penyerapan ini dapat pergerakan larutan yang berupa unsur hara, garam-garam mineral, unsur-unsur anorganik, lainnya dalam tubuh tumbuhan berlangsung melalui 3 mekanisme. Di sini ada 3 mekanisme. Yang pertama yaitu aliran massa, yang kedua ada difusi, yang ketiga ada intersepsi akar. Di sini juga ada hara yang telah berada di sekitar permukaan akar tersebut dapat diserap tanaman melalui 2 proses. Yang pertama yaitu proses aktif, yaitu proses penyerapan unsur hara dengan energi aktif, atau proses penyerapan hara yang memerlukan adanya energi metabolik. Yang kedua ada proses selektif, yaitu proses di mana proses penyerapan unsur hara yang terjadi secara selektif. Baik teman-teman, di sini Feby akan menjelaskan lagi sedikit proses dari proses aktif dan proses selektif. Di mana proses dari aktif ini merupakan proses penyerapan unsur hara dengan energi aktif dapat berlangsung apabila tersedia energi metabolik, dan di mana juga energi metabolik tersebut dihasilkan dari proses pernapasan akar dari tanaman. Dan juga selama proses pernapasan akar tanaman berlangsung akan dihasilkan energi metabolik, dan energi ini mendorong berlangsungnya
penyerapan unsur hara secara proses aktif. Apabila proses pernapasan akar tanaman berkurang, akan menurunkan pula proses penyerapan unsur hara melalui proses aktif. Bagian dari akar tanaman yang paling aktif adalah bagian dekat ujung akar yang terbentuk dari rambut-rambut akar. Dan juga bagian akar ini merupakan kegiatan respirasi atau pernapasan terbesar. Dan juga di sini ada proses dari selektif. Dijelaskan bahwa bagian terluar dari sel akar tanaman terdiri dari 1 dinding sel, 2 membran sel, 3 protoplasma. Dinding sel ini teman-teman tahu merupakan bagian sel yang tidak aktif. Bagian ini bersinggungan berlangsung dengan tanah. Sedangkan bagian dalam terdiri dari protoplasma yang bersifat aktif. Bagian ini dikelilingi oleh membran. Membran ini berkemampuan untuk melakukan seleksi unsur hara yang akan melaluinya. Proses penyerapan unsur hara yang melalui mekanisme seleksi terjadi pada membran disebut sebagai proses selektif. Di mana juga proses selektif terdapat proses penyerapan unsur hara yang terjadi pada membran. Perkiraannya mungkin berlangsung melalui karir pembawaan. Karir ini atau disebut pembawa ini bersenyawa dengan ion unsur terpilih. Selanjutnya ion unsur terpilih tersebut dibawa dimasukkan ke dalam protoplasma dengan menembus membran sel. Di sini juga merupakan mekanisme penyerapan ini berlangsung jika sebagai berikut. Yang pertama, saat akar tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk kation KCa2 ditambah Mg2+ Baik teman-teman, di sini juga ada mekanisme dari aliran massa. Di mana mekanisme dari aliran massa adalah suatu mekanisme yang gerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar tanah bersama-sama dengan gerakan massa air. Dan di sini juga peristiwa terjadinya unsur hara yang terkandung dalam air ikut bersama gerakan massa air ke permukaan akar tanaman dikenal dengan mekanisme aliran massa. Di sini ada juga difusi. Ketersediaan dari unsur hara ke permukaan akar tanaman dapat juga terjadi karena melalui mekanisme perbedaan konsentrasi. Konsentrasi unsur hara pada permukaan akar dapat lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara di dalam tanah. Konsentrasi unsur hara pada permukaan koloid liar serta pada permukaan koloid organik. Dan dijelaskan juga di sini ada intersepsi akar, di mana mekanisme intersepsi akar sangat berbeda dengan kedua mekanisme sebelumnya. Dikarenakan kedua mekanisme sebelumnya menjelaskan pergerakan unsur hara menuju ke akar tanaman. Baik, di sini juga ada pergerakan unsur hara dari akar ke daun dipengaruhi oleh 3 kondisi, yaitu yang pertama ada daya kapilaritas pembuluh xilem yang terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adensi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Yang kedua, ada daya tekanan akar, di mana tekanan akar pada setiap tumbuhan berbeda-beda. Besarnya tekanan akar dipengaruhi besar kecil dari tinggi rendahnya tumbuhan ukuran 0,7 sampai 2 atm. Bukti adanya tekanan akar adalah pada batang yang dipotong maka air tampak mengenang di permukaan tunggaknya. Yang ketiga, ada daya hisap daun yang disebabkan adanya penguapan transpirasi air dari daun dengan besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan intensitas penguapan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Lebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.